Taif, maka digantikan oleh Abdu Yalail. Waktu itu Urwah bin Mas'ud ada di negeri Syam, tepatnya di kota Jarash, dalam rangka mempelajari pembuatan meriam dengan tujuan menyerang Madinah. Memang tujuannya untuk itu. Dia pergi ke negeri Syam mempelajari. Ya, waktu itu ada bola-bola batu yang besar dibentuk sedemikian rupa, lalu ditaruh di dalam sebuah alat, dilepas talinya kemudian terlempar dengan jarak jauh untuk menghancurkan benteng-benteng. Pada saat itu Uyainah bin Husn menawarkan diri kepada Nabi SAW. Masih ingat Uyainah bin Husn ya? Masih enggak? Masih hidup enggak ini? Hah? Senyap sekali. Hidup ya? Uyainah bin Husn atau bin Muhsin ini adalah pemimpin Ghatafan yang awal ikut bergabung di Madinah, ikut dengan kecemburuan. Dia menawarkan diri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, biarkan saya negosiasi sama orang Taif. Saya tahu siapa mereka ini. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, pergilah ke sana. Ya. Kemudian uniknya pada saat dia masuk ke dalam sana, ya, waktu diiyakan oleh Nabi SAW, Uyainah ya, diizinkan masuk. Karena mereka tahu Uyainah ini. Uyainah ini dianggap orang kafir dulunya. Enggak tahu kalau sudah gabung dengan pasukan muslimin. Maka kemudian mereka berkata, ada berita apa dengan Muhai Uyainah? Uyainah bilang, ketahuilah bahwa pasukan muslimin sangat lemah. Maka jangan pernah kalian menyerah. Padahal dia sudah muslim sekarang. Ya. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri kalau di Hunain di awal peperangan kalian telah mengalahkan mereka? Maka sekali lagi bertahanlah. Dan kalian adalah ahli perang dan pemilik benteng yang kokoh. Itu pengkhianatan itu. Uyainah ini. Pada saat Uyainah kembali ke pasukan muslimin, Nabi SAW bertanya kepadanya, ada berita apa yang kau bawa hai Uyainah? Dia bilangnya, Rasulullah, sesungguhnya aku telah menakut-nakuti mereka. Seraya berkata, siapa kalian sampai ingin melawan Muhammad? Apakah kalian tidak melihat bagaimana pasukan muslimin telah menaklukkan Khaybar? Maka menyerahlah. Dia lupa kalau Nabi SAW Nabi, ada wahyu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah benar yang kau ucapkan hai Uyainah? Benar yang kau ucapkan ini? Dia bilang, iya benar. Nabi SAW mengatakan, engkau telah berdusta. Tapi engkau telah mengucapkan begini dan begitu. Nabi rincikan kata-katanya Uyainah gitu. Pada saat itu Uyainah akhirnya ketakutan. Dan dia baru tahu kalau Nabi SAW ini tahu semuanya gitu. Seperti kasusnya Abu Sufyan yang akhirnya kokoh imannya gara-gara itu. Maka dia pun akhirnya terdiam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Umar bin Khattab henuskan pedang. Ya Rasulullah, izinkan tebas lehernya. Ini kalau Umar hidup sekarang enak sekali nih. Maka Nabi SAW menjawab, biarkan saja dia hai Umar. Agar orang-orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Subhanallah, ini perkataan Nabi SAW luar biasa. Sayangnya banyak di antara muslimin tidak memahami kalimat ini. Maksudnya kata para ulama adalah, jangan sampai ada statement muslim bunuh muslim. Di sini takbir, sana takbir. Mau masuk ke surga di bagaimana caranya? Membunuh sama muslim, enggak mungkin. Dan dalam hadis sahih kata Nabi SAW, sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang membunuh seorang mukmin atau muslim. Tidak boleh, kecuali ada udzur syar'inya, gitu kan? Maka kita semestinya harus faham masalah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pada saat itu sempat berkata pada Uyainah, wahai Uyainah, apakah engkau mengucapkan, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah? Kau benar enggak syahadatmu ini? Uyainah lalu mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah aku, jiwaku masih lemah secara keimanan. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kau dimaafkan, selesai. Tapi mulai sekarang tidak lagi utusan-utusan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian keluar menghadap ke benteng musuh pada saat itu dan menantang duel. Ayo siapa kalian yang ahli perang, keluar, lawan saya. Siapa yang akan menduel melawanku? Khalid bin Walid terus mengangkat suaranya. Tidak ada yang keluar satupun. Lalu kemudian Khalid terus menantang sampai akhirnya mereka melempar surat ke Khalid bin Walid pakai anak panah. Isinya, hai Khalid, biar kau berdiri di tempatmu setahun kami tidak akan keluar. Enggak ada duel nih. Mereka tahu siapa Khalid bin Walid gitu. Beberapa sahabat lalu membawa benteng kayu ya, atau manjanik. Kalau masih ingat di perang Khaybar, di antara ghanimah adalah ada kayu yang besar disusun sampai tingginya kalau sekarang mungkin mencapai 10-15 meter. Itu ada rodanya pun masih dari kayu waktu itu.
Dan ada tangga-tangga sehingga untuk ke atas paling puncak pun bisa. Jadi dia seperti kotak, kurang lebih tingginya sekitar 10-15 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Ya. Dari situ bisa diisi banyak pasukan-pasukan lalu didorong. Tujuannya adalah ditempelkan ke tembok benteng musuh, mereka bisa naik ke atas nanti. Seperti itulah. Dan di bagian depannya itu ditempel kulit-kulit hewan, karena biasanya cara menghancurkan alat seperti ini zaman dulu, mereka melemparkan anak-anak panah mereka yang ada apinya, sehingga kayu itu terbakar dan jadi rontok, gitu kan. Nah, untuk menahan supaya tidak dilempari panah-panah api ini, mereka letakkan kulit-kulit hewan. Itu pun dilumuri dengan dibasahi dengan air. Ya. Kemudian pada saat itu berusaha para sahabat untuk mendekatkan dengan tembok benteng. Namun penduduk Taif melempari benteng kayu tersebut dengan batu dan akhirnya merusaknya. Karena proses pembuatannya masih sangat sederhana waktu itu, maka cukup banyak di antara mereka yang berhasil merusak kayu-kayu tersebut, dan kelihatanlah sahabat yang ada di dalamnya, lalu mereka melemparkan dengan anak-anak panah. Maka cara ini pun gagal pada saat itu. Abu Bakar berkata, mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, apa strategi perang baru? Semua sudah kita coba ini, tapi belum berhasil. Saat tiba di kemah Nabi SAW, Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, Allah baru saja memberitahukan kepadaku wahyu kalau ia belum mengizinkan untuk membebaskan kota Taif. Upaya apapun yang kalian lakukan tidak akan menang. Allah sudah suruh cukup sampai sini, disuruh pulang. Abu Bakar berkata, apakah aku perintahkan orang-orang untuk pulang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, suruh pulang semuanya. Sudah enggak ada gunanya lagi di sini. Pada waktu itu, ada seseorang yang bernama Abu Muhjin Ats-Tsaqafi, salah satu tokoh kota Taif, sedang ribut mulut dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab keluar duel, keluarlah, tantang saya, perang gitu segala macam. Abu Muhjin ini dari atas benteng mengatakan, hei Umar, percuma, kami tidak akan lawan kamu. Umar mengatakan, kalian pengecut, apalah segala macam, lagi saling duel mulut. Abu Muhjin lalu berkata, sungguh kalian tidak tahu berperang, bahkan mengepung benteng saja sampai sekian puluh hari tidak bisa menembusnya. Tadi saya sempat keliru, bukan 40 sekian hari ya, 20 sekian hari Nabi SAW mengepung benteng ini. Umar lalu menjawab, kalian hanya seperti biawak yang sedang sembunyi dalam lubangnya karena takut pada musuh. Mau kemana kalian? Demi Allah kami akan menunggu walaupun setahun sampai kalian menyerah. Abu Bakar lalu mendekati Umar dan berkata, hai Umar, jangan ucapkan kalimat itu. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepadaku bahwasanya kota Taif tidak diizinkan oleh Allah untuk dibuka. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mendengar langsung dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Umar lalu berkata lagi, berarti kita balik? Kata Abu Bakar, iya. Beberapa sahabat yang masih semangat mau berperang, terutama orang-orang yang sempat melarikan diri di lembah Hunain. Mereka kembali, mereka tidak menghadapi musuh sekarang. Mau berperang, mau menunjukkan penyesalan mereka. Lalu mereka pun berkata kepada satu sama yang lain, demi Allah kita jangan balik sampai membuka kota Taif. Mereka belum dengar kalau Nabi SAW sudah terima wahyu ini. Mereka mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, izinkan kami menyerang dan menembus kesalahan-kesalahan kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Allah belum mengizinkan untuk membuka ini. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Bayangkan peperangan dipimpin oleh Nabi SAW, pasukannya Nabi SAW 12.000, dan ada sebuah hadis yang berbunyi, pasukan muslim 12.000 tidak akan terkalahkan. Ada hadis yang seperti itu, dihasankan oleh para ulama. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perlu ambil pelajaran. Ada peperangan Nabi SAW menang, di Badar menang, gitu kan? Di perang Ahzab menang. Kemudian ada peperangan yang Nabi SAW dan pasukan muslimin terkalahkan, di Uhud misalnya. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak ada perlawanan, Mekah. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak sama sekali diizinkan oleh Allah untuk menang. Dan ini bisa terjadi. Beragam macam kejadian ini adalah pelajaran buat kita semua. Walaupun kita kuat, kita punya strategi, kita sudah berdoa, kalau Allah belum izinkan maka tidak bisa. Mirip dengan kasus penyerangan Konstantinopel. Ya. Nabi SAW sudah menyebutkan kalian akan membebaskan Konstantinopel. Bayangkan dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai kurang lebih berjalan itu Yazid bin Muawiyah berkuasa di tahun 60-an Hijriah. Itu sampai terjadinya nanti di Sultan Fatih. Ya, itu tahun 1453 Masehi, jadi sudah
sekian ribu tahun, 100 tahun baru kemudian terjadi. Padahal penyerangan non-stop, terus terjadi. Kuasa Allah SWT. Allah ingin bukakan di tangan siapa itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena mereka mendesak, ya, kata Nabi SAW, cobalah kalau kalian mau coba. Tetapi tidak akan ada kemenangan, tidak bisa, Allah sudah tutup itu. Maka mereka pun mencoba dengan kekuatan penuh, namun juga gagal. Karena anak-anak panah kota Taif banyak sekali. Mereka lempar anak-anak panah dari dalam kota, hanya menyerang muslimin. Nabi SAW waktu mereka melihat mereka kembali, banyak yang luka segala macam, kata Nabi SAW, bukankah sudah aku katakan? Allah belum izinkan, sekarang baliklah. Maka mereka pun mengatakan, wahai utusan Allah, kalau demikian, doakan saja agar mereka binasa. Kalau kita tidak izinkan oleh Allah, doakan supaya Allah hancurkan saja mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk kota Taif. Bukan malah Nabi SAW doakan kehancuran, tapi Nabi SAW doakan hidayah. Nabi SAW saat itu belum langsung bubar dan masih menunggu sekitar 10 hari dengan harapan penduduk Taif datang dan masuk Islam. Juga memohon agar para tawanan dari kaum wanita dan anak-anak mereka dibebaskan. Tapi juga mereka tidak kunjung datang. Maka Nabi SAW pada saat itu mulai membagi harta rampasan perang. Kan banyak dari harta rampasan perangnya kan, ada wanita, ada anak-anak. Nabi tunggu 10 hari tidak ada penyerangan supaya orang Taif tahu kalau kita bukan mau menyerang. Udah tidak usah diserang, berhenti. Tapi masih di situ. Nunggu, ada enggak yang mereka datang mau menyerahkan diri, mau masuk Islam? Nabi SAW melihat tidak ada sama sekali, maka mulailah Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang. Nabi SAW mulai membagi harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Dan dimulai pada saat itu dengan Abu Sufyan. Nabi SAW menyuruh Abu Sufyan diberikan 100 ekor unta. Ditambah dengan 100 ukiah emas dan perak. Banyak sekali harta ini, ya, melimpah. 1 ekor unta saya sudah mahal sekali, apalagi 100 ekor unta plus 100 ukiah. Ya, ukiah itu mungkin bisa, 1 ukiah itu bisa belasan atau mungkin puluhan kilo emas. Ini 100 ukiah, banyak sekali. Abu Sufyan waktu itu karena masih mu'allab, ya, dan walaupun dia sudah merasa tenang dengan Islam, dia lalu mengatakan juga, anakku Muawiyah wahai Rasulullah, minta juga harta buat anaknya di depan orang-orang. Kata Nabi SAW, berikan anaknya juga 100 ekor unta sama 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan bilang lagi, anakku Yazid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berikan juga anaknya Yazid 100 ekor unta dan 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan pada saat itu meletakkan semua itu di atas selembar kain besar. Dia bawa kain besar, ditaruh semua di situ. Punya dia, punya anaknya Muawiyah, punya anaknya Yazid gitu. Dan pada saat itu saking banyaknya, dia berusaha mengangkat tapi tidak bisa. Karena beratnya. Lalu ia berkata, bantulah aku mengangkatnya gitu. Kata Nabi SAW, jangan. Tidak ada boleh ada yang bantu. Angkat sendiri. Maka Abu Sufyan, subhanallah, orang kalau depan matanya lihat harta sudah lain. Dia lihat begitu, maka dia berusaha mengangkat kain tersebut. Gitu ya. Terus saja dia berusaha mengangkat di punggungnya sampai berhasil. Kuasa Allah dia bisa mengangkat ya. Takut harta ini ditarik kembali oleh Nabi SAW, maka dibawa. Nabi SAW pada saat melihat hal tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Dalam riwayat dikatakan karena heran melihat cinta dunia para mu'allaf ini. Nabi SAW lalu memanggil yang kedua Uyainah bin Muhsin tadi, yang selalu cemburu dari awal itu ya. Pemimpin Ghatafan. Kata Nabi SAW, berikan dia 100 ekor unta dan 100 ukiah dari emas dan perak ya. Bayangkan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW menarik hati para mu'allaf. Uyainah baru saja mengkhianat tadi, berkhianat kan tadi. Dia masuk ke Taif lalu dia mengatakan bertahanlah segala macam. Nabi SAW maafkan, masih dikasih ukiah.